Hello filmmakers, welcome to Daunnet Media bersama gua Anjas Maradita. Kali ini gua akan ngasih tahu beberapa setup alat yang gua pakai untuk produksian. Ini adalah combo terbaik menurut gua di 2024 awal ini ya teman-teman. Dua ini adalah combo, namanya video transmitter. Nah, video transmitter itu ada transmitternya, ada receivernya. Biasanya ini dicolok ke namanya director's monitor. Nah, lalu di sini ada namanya field monitor. Nah, biasanya ini untuk nge-preview gambar dari kamera kita. Biar lebih akurat, biar lebih besar, dan juga biasanya untuk ekspornya bisa lebih bagus. Dalam case skenario tertentu ini tuh bisa nge-record ya. Tapi kali ini gue akan kasih tahu combo yang nggak biasa. Karena apa? Karena sebenarnya field monitor satu ini itu juga merupakan sebuah transmitter. Dan dia juga bisa menjadi receiver. Ini gue nggak tahu cara ngejelasinnya, tapi kurang lebih skema kerjanya tuh kayak gini nih. Jadi misalnya gue ada di sebuah produksian. Lalu gue menggunakan satu kamera. Kamera ini gue tinggal colokin aja ke monitor ini. Lalu monitor ini bisa nge-transmit data yang bisa di-preview oleh monitor lain. Field monitor yang sama kayak M1 ini. Atau dia bisa ditransmit ke smartphone. Atau juga kalian bisa transmit ke receiver lain. Jadi technically kalian beli field monitor itu bonus transmitter. Ini bisa di-preview di HP. Misalnya klien butuh preview di HP, kasih previewnya dari transmitter ini. Kan gue jadi salah, ini ngomongnya transmitter mulu, padahal ini sebenarnya field monitor. Nah lalu kalau misalnya butuh preview lagi atau misalnya kalian merasa bahwa perlu nih transmitter beneran, tinggal pakai ini. Nah ini adalah video transmitter. Karena dengan device ini tentunya transmitnya bisa lebih jauh dan juga delay-nya lebih kecil. Bang, tapi kan sekarang kamera udah banyak nih yang bisa nge-transmit langsung ke iPad. Yes, tapi menurut gua belum seoptimal itu. Tapi menurut gua barang-barang ini hanya akan punah kalau preview udah sebagus pakai transmitter kayak gini. Oke, langsung gua akan bahas aja field monitornya dan juga transmitternya. Yang pertama, field monitornya. Ini adalah Hollyland Mars M1 Enhanced. Ini adalah versi Enhanced karena ini tuh udah lebih bagus dari versi Mars M1 versi yang pertama. Nah, Hollyland Mars M1 Enhanced ini itu tuh ukuran layarnya 5,5 inch. Dan ini panelnya LCD bisa menghasilkan 1000 nits. Jadi untuk outdoor ini tuh terang banget. Lalu untuk range-nya sendiri ini tuh sekitar 150 meter. Delay-nya sendiri ini tuh diklaim 0,08 second. Lalu untuk operatingnya sendiri ini tuh cukup lengkap banget dengan mengandalkan HolyOS yang ada di dalamnya. Dan ini tuh cocok untuk profesional karena ini akurat banget. Soalnya dia itu udah nge-cover RGB dan udah nge-cover Rec 709. Ditambah lagi kalau misalnya kalian pengguna LUT banget nih pada saat editing. Nah ini tuh bisa kalian injek LUT-nya. Sehingga pada saat syuting kita tuh udah bisa tahu bahwa warnanya akan seperti yang ada di LUT itu. Nah menurut gua HolyOS ini tuh cukup intuitif. Karena untuk sekedar field monitor ini tuh dalamnya udah enak banget UI UX-nya. Jadi saat kita mau pilih menu, mau klik menu itu semuanya tersaji dengan sangat-sangat rapi. Dan feel-nya itu ya kayak operating smartphone gitu, bukan kayak operating layar field monitor kayak gini. Itu sih yang menarik dari HolyOS. Lalu untuk resolusinya ini tuh bisa 4K 30 fps. Nah, yang menurut gua paling menarik dan intuitif adalah kalau misalnya kalian connect channel nih, ya kan? Selalu channel itu ya kita menentukan dari yang kita tentukan aja. Yang paling menarik menurut gua dari field monitor ini adalah cara menentukan channelnya. Karena di sini ada menu yang menentukan seberapa kuat channelnya dan kita bisa memilih yang terkuat. Kenapa fitur ini penting? Karena field monitor ini nggak hanya sebagai field monitor aja. Dia tuh bisa jadi receiver dan juga bisa jadi transmitter. Jadi penentuan sinyal itu paling penting di sini. Ditambah lagi dengan kapsul antenanya yang menurut gue tuh bentuknya lucu gitu. Nggak kayak menjulang tinggi gitu ya. Di sini tuh simple banget gitu. Jadi kelihatan di monitornya ini tuh desainnya minimalis dan simple. Dan kalau kalian nggak suka, tinggal copot aja. Tapi ngapain sih dicopot kayak ginian? Nah, ini tuh nyambung ke produk yang selanjutnya akan kita bahas. Karena apa? Karena ya ini nggak berdiri sendiri. Ini kita bisa komboin dengan video transmitter. Jadi, misalnya nih kita di kameranya punya transmitter. Udah ya, harusnya ada receivernya dan buat nerima. Tapi kita bisa receive langsung dengan field monitor ini. Nih, jadi kita udah nggak perlu lagi si receivernya yang ini. Gitu. Jadi ini tuh bener-bener inovasi yang unik menurut gua. Karena biasanya kita tuh harus pasang nih field monitornya dengan receiver kayak gini. Tapi kali ini enggak. Nih, ini langsung jadi
receiver. Gokil. Ini menurut gua adalah salah satu inovasi yang cukup bagus ya di dunia pervideografian. Karena dengan adanya fitur-fitur ini itu bisa membuat kita jauh lebih simpel lagi. Nah, kita langsung nyambung ke transmitternya, yaitu HoloLens Mars 400S Pro seri yang kedua. Nah, ini adalah transmitter seri terbaru dari HoloLens. Apa aja kelebihannya? Yuk kita bahas. Nah, ini adalah HoloLens Mars 400S Pro 2. Nah, kelebihannya adalah ini ultra low latency. Kalau misalnya kalian pakai director's monitor gini ya, itu tuh bisa latensinya cuma 70 milisecond aja. Dan ini bisa ngetransmit sampai 450 feet atau 150 meter. Dengan syarat ya memang interference-nya nggak ada dan halangannya seminimal mungkin. Untuk datanya, ini tuh bisa ngetransmit sampai 1080p dan data yang ditransmit ini adalah 12 Mbps. Dan salah satu fitur terbaik yang menurut gua ada nih adalah Smart Channel Scan. Karena ini unik nih. Pada saat kita scanning channel gitu ya, biasanya kita akan scanning secara manual nih. Nah, kali ini ketika satu channel diubah channelnya, maka receivernya pun akan ikutan. Dan ini menurut gua adalah salah satu hal yang menarik. Karena kadang-kadang kita kan perlu pairing satu sama lain. Kayak misalnya ini nih, transmitternya kita pairing dengan layar ini. Sedangkan ini mau kita pakai lagi untuk monitor yang lain, ini juga akan otomatis ikutan. Atau misalnya kita dari receivernya, kita yang mau ganti channel. Misalnya sebagai penerima kita langsung nih ganti ke channel tertentu. Yang di sini itu langsung ikutan. Dan Smart Channel Scan ini membantu banget. Karena nggak ada tuh mau menunggu scanning, lama gitu ya. Nggak ada, ini bener-bener langsung instan dan cepet banget. Dan kalau misalnya dua-duanya kita aktifin mode pairing misalnya dari field monitor, dari sini pairing bareng, langsung connect. Inilah enaknya kalau satu agama. Nice. Maksudnya bukan satu agama, tapi satu brand, satu ekosistem ya. Agama lagi. Nah, Smart Channel Scan ini juga kalian bisa lihat mana yang lagi available, mana yang enggak. Sehingga kalian milih itu berdasarkan channel yang available. Jadi nggak perlu ngira-ngira tuh atau milih satu-satu gitu ya. Karena udah kelihatan mana yang available, mana yang enggak. Bahkan nih, ketika kita mau PDKT aja, nggak bisa nentuin mana yang available atau enggak hanya dari scanning. Harus dikulik. Lalu untuk Mars 400S Pro 2 ini juga bisa preview di smartphone. Kalau misalnya kalian mau transmit ke smartphone. Misalnya nih, malas pakai field monitor, pakai smartphone aja bisa banget. Dan latensinya juga sangat-sangat kecil. Kalian bisa kombinasiin sampai 4 device sebagai receivernya. Nah, setelah kita ngomongin skenario dan kedua produk ini, tentunya ini juga nggak terlepas dari yang namanya port. Penting banget punya port yang bagus. Portnya di sini, port paling menarik buat gue adalah keberadaan SDI. Karena bagaimanapun, kita itu masih butuh lah SDI. Pada saat kita pakai field monitor, nggak pakai HDMI, pakainya SDI. Dan di sini udah support. Lalu juga untuk HDMI, untuk kamera-kamera terkini yang gua pakai nih, kamera kayak FX3, udahlah gua juga lupakan SDI, gua langsung pakai aja HDMI-nya. Lalu untuk HoloLens Mars 400S Pro 2 ini bisa input langsung dari Type-C ya. Tapi untuk field monitor satu ini, dia itu DC inputnya itu mesti pakai adaptor. Nah, gue berharap sebenarnya sih ini tuh bisa ya pakai Type-C ya. Karena bagaimanapun ketika udah ada Type-C, semua masalah itu kelar. Lalu sekedar info juga, pada saat kalian beli Mars M1 ini tuh nggak dapat baterai dan nggak dapat adaptornya. Jadi pastikan pada saat kalian beli dan pengennya colok listrik, pastikan kalian juga beli adaptornya. Lalu untuk baterai nih, pastikan kalian beli baterai NPF series ini. Ini tuh banyak banget variannya, kalian bisa pilih aja sesuai yang kalian mau. Kalau gue sih suka yang penting banyak kalau baterai NPF. Karena gimana pun kadang-kadang ini kan baterai general ya. Stok aja 10 biji pasti aman. Dan pastikan kalian beli nih baterai NPF-nya. Kalau gue sih suka nyetok aja, banyakin aja sekalian gitu, kayak 10 biji gitu. Mahal? Mahal? Tenang aja, karena gue sering pakai diskon di Tokped. Nah, gue tuh punya wishlist Tokopedia nih di kolom deskripsi. Kalian tinggal pakai aja wishlist gue ini, karena banyak banget barang diskon yang gue pakai dari wishlist Tokopedia gue ini. Dan sebenarnya make sure nih, notes terakhir dari gue, make sure kalian tuh paham apa yang kalian beli. Dan pastikan banget ketika kalian beli itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Dalam case gue sebenarnya untuk produksi yang ringan, Mars M1 Enhance ini udah cukup banget. Karena ini juga udah bisa nge-transmit ke HP dan udah bisa jadi transmitter
ketika nanti gue butuhkan untuk syuting yang biasanya 400S Pro gue itu sewa gitu misalnya ya. Karena ini juga bisa connect ke banyak ya kayak Mars 4K dan lain-lain. Jadi ini tuh barang yang menurut gue akan kepake banget. Dan perkabelan juga gue lengkapin sesuai dengan kamera-kamera gue. Jadi pastikan kalian nggak skip apa yang harus dibeli ketika membeli barang-barang ini. Oke, itu aja dari gue tentang review barang-barang yang gue pakai buat production gue ini. Kalau kalian ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar tentang barang-barang ini. Sebisa mungkin akan gue jawab. Thank you for watching and always out of the box.